sejahtera untuk semuanya. Terima kasih ya udah menyaksikan Instagram live bersama Audi. Iya. Hari ini Audi tidak sendiri pastinya, dan pastinya narasumber itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Tuh, viewersnya aja udah langsung pada masuk tuh Prof. Oke, langsung aja deh disapa deh. Yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD spesialis bedah saraf konsultan, yang adalah seorang dokter spesialis bedah saraf, khususnya di subspesialis bedah epilepsi. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore Audi, selamat sore para pemerhati, ya, pemerhati IG-nya Audi. Iya, terima kasih banyak ya Prof ya waktunya. Terima kasih sama-sama Audi. Iya, ini setelah melakukan bedah dan abis ini juga mau melakukan bedah lagi ya Prof ya, tapi semut-semutnya live Instagram dulu dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir hari ini, yang banyak pertanyaan ya Prof. Tapi Prof, ada uniknya sih Prof ya sebenarnya ya, kan biasanya tuh kalau acara-acara tuh kan dress code-nya tuh yang batik atau gown ya, tapi kita dress code-nya itu adalah baju bedah ya Prof. Ya, karena memang kita baru saja menyelesaikan satu operasi bedah epilepsi ya, tadi pagi start jam 10. Terus baru selesai dan kita masih ada di kamar bedah ya. Iya. Dan untungnya jam 4 ini Prof udah selesai dan bisa live Instagram. Betul, iya. Ya, terima kasih banyak ya Prof ya atas waktunya. Oke. Dan nanti Prof akan jawab pertanyaan-pertanyaannya, dan pertanyaan itu bisa ditulis ya di @comment. Dan hari ini kita akan membahas berapa lama OD harus menunggu hingga dinyatakan refraktor atau kebal obat. Ya, itu banyak banget soalnya yang lagi ditanyain, dan pertanyaan-pertanyaan itu hampir tiap hari tuh masuk ya ke Instagramnya Audi. Bahkan ada juga yang langsung WhatsApp ke Prof ya. Ya, cuma Prof betul. juga belum sempat menjawab. Iya, makanya jawabnya di sini aja. Ya. Oke Prof, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini Prof, saya ada cerita. Ada cerita itu 2 kasus mengenai yang tema kita ini Prof. Ya. Boleh saya cerita dulu ya Prof ya? Silakan Audi. Ya, yang ini mungkin kasus yang masih fresh banget nih ya Prof ya. Jadi ada sebuah cerita gini. Salam kenal, insya Allah kalau tidak ada halangan, adik saya akan dioperasi tanggal bulan kemarin oleh Prof Zainal. Adik saya umur 47 tahun, epilepsinya itu sejak usia 18 tahun. Sudah berbagai obat epilepsi dicoba, tapi alergi berbagai obat. Serangan seminggu sekali. Kalau lagi ada masalah atau stres bisa lebih sering lagi, lebih dari sekali. Kami baru bertemu dengan Dr. Ira dan Prof Zainal 2 bulan terakhir ini. Sebelumnya, selama 30 tahun berkelana ke banyak dokter spesialis saraf. Bahkan beberapa dokter yang top tapi tidak berhasil. Mungkin memang jalannya baru sekarang ya bertemu dengan Dr. Ira dan Prof Zainal. Yang saya sesalkan pada umumnya, mengapa sih dokter di Indonesia itu bekerjanya one man show? Kalau tidak berhasil, tidak merefer ke koleganya yang lebih ahli, tapi malah ganti-ganti obat, sehingga membuat ia menjadi alergi terhadap obat. Lalu jadi adik saya itu seperti kelinci percobaan, padahal sudah jelas kebal obat. Lalu dia juga mengatakan dia juga sempat ke salah satu Prof di luar negeri ya Prof ya, di sebuah rumah sakit di luar negeri, dan itu juga diganti-ganti terus obatnya. Dan memang ya seperti yang diinfokan di atas sebelumnya, kalau dokter-dokter di sini tuh one man show. Kalau udah tidak berhasil, tidak merefer ke dokter lain yang lebih ahli atau mungkin kasih alternatif lain. Itu ceritanya mengenai satu pasien itu, sehingga udah 30 tahun terkena epilepsi, baru sekarang ketemu di konsul untuk kemungkinan pembedahan. Iya, baru bertemu. Iya, itu selama 30 tahun baru 2 bulan belakangan ini ketemu sama Prof dan Dr. Ira. Dan saya juga ada sebuah cerita lagi nih Prof ya. Kalau yang sebuah cerita ini yang kebetulan yang saya kenal ya. Jadi tuh ada seorang pasien juga. Pasiennya itu anak remaja Prof. Remaja, laki, perempuan?
perempuan, Remaja wanita. remaja wanita, dan remaja wanita ini itu juga mengalami epilepsi refraktor. Obatnya itu sampai kurang lebih 4 sampai 5 jenis obat. Iya, Bro. Dan akhirnya dokternya itu ya saya kurang tahu ya itu rekan Prof atau tidak, tapi merujuknya itu ke Thailand, Prof. Dirujuk ke luar negeri. Iya, ke Thailand, ke Thailand untuk melakukan bedah epilepsi di Thailand. Oke. Dan finally pasien ini ke Thailand kan? Bersama keluarganya. Bersama keluarganya ke Thailand. Lalu saat konsultasi kepada dokternya di Thailand itu yang dirujuk, dokter yang di Thailandnya itu juga mengatakan kalau tidak bisa melakukan bedah epilepsi tersebut, Prof. Oh. Iya, dan udah gitu entah hokinya atau gimana, Prof. Ternyata di situ lagi ada konferensi epilepsi di Thailand. Betul. Dan jadi 2 tahun lalu itu ada konferensi epilepsi internasional di Bangkok, Thailand. Iya. Terus keluarga ini datang tuh ke konferensi epilepsi tersebut di Thailand. Iya. Dan tanpa tersengaja atau gimana ya, memang rencana Tuhan atau bagaimana, itu ketemu dengan salah satu tim profesional. Ketemu dengan tim bedah epilepsinya yang ada di sini, iya, bersama saya. Iya, yang timnya Prof. Lalu yang keluarga ini Dokter Yuris, kalau tidak salah Dokter Yuris ketemu. Waktu itu bertemu dengan Dokter Yuris, langsung konsultasi, dan Dokter Yuris bilang, oh kalau ini kita juga sering melakukannya, itu. Dan saat pulang ke Indonesia, keluarganya ini langsung cerita ke keluarga besarnya kan. Dan ini juga jodoh banget atau gimana ya, Prof ya. Saat cerita ke keluarga besarnya itu, ternyata salah satu keluarga besarnya itu adalah teman saya, Prof. Jadi teman nyambung sekalian bahwa ternyata punya pengalaman ada orang Indonesia yang sudah pernah dioperasi di Semarang, gitu kan? Iya, dan dikenalin lah akhirnya ke saya saat itu. Dikenalin, terus langsung ngajak ketemuan. Yaudah saya cerita bagaimana prosesnya segalanya gitu. Dan akhirnya pasien ini waktu itu langsung melakukan bedah epilepsi bersama Prof. Itu sih uniknya cerita-cerita yang saya dengar ya, Prof ya. Dan saya mungkin langsung masuk aja ya, Prof ya. Bener. Ke pertanyaannya ya, karena banyak juga question dari yang followers dan juga pokoknya yang teman-teman Instagram tuh yang udah masuk juga, terus yang dari beberapa hari lalu juga. Gini, Prof. Pertanyaan yang pertama itu pastinya mengenai yang temanya dulu nih. Berapa lama OD itu harus menunggu hingga dinyatakan refraktor pada obat tersebut? Jadi kesepakatan dari para dokter yang berkecimpung di dalam pengobatan epilepsi secara internasional malahan itu sepakat untuk menyatakan bahwa seseorang kalau dinyatakan epilepsi maka langkah pertama adalah mencoba mengatasi serangan kejangnya, mencegah kejang dengan pemberian obat-obatan. Ya, kenapa dimulai dengan pemberian obat-obatan? Karena sekitar 70% ya, jadi 2/3 dari orang yang dinyatakan epilepsi itu epilepsinya bisa dicegah dengan meminum obat-obatan dengan teratur. 70% artinya kita harus memilih itu dulu, ya kan? Nah, persoalannya muncul ya apabila seseorang itu sudah dicoba dengan berbagai obat, terus dosisnya juga sudah diubah berulang kali. Biasanya dokter akan memulai pengobatan itu tentunya dengan satu macam obat, ya toh, dievaluasi. Terus kalau memang masih kambuh, dosis obat itu dinaikkan selama masih mungkin untuk dinaikkan. Terus kalau sudah dinaikkan dosisnya masih terjadi serangan, biasanya akan diberikan tambahan pengobatan yang kedua, jadi kombinasi obatnya ya. Kalau sudah diberikan pengobatan kombinasi kok masih kambuh lagi, dosisnya sudah disesuaikan masih tetap kambuh, maka dokter akan mencoba mengubah kombinasinya. Jadi kombinasi ini tidak harus pasti apa gitu, tetapi bisa diganti
dicoba dievaluasi lagi. Jadi kalau itu sudah dilakukan upaya seperti itu, lah soalnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi. Itu akan tergantung sekali pada seberapa sering serangannya itu datang. Kalau saya punya pasien seorang anak yang setiap hari kejang, setiap hari kambuh, maka waktu 1 bulan sudah saya anggap cukup untuk melihat obat yang saya berikan itu efektif atau tidak. Ya, tidak perlu berlama-lama. Tetapi kalau saya punya pasien lain, seorang remaja yang dia kambuh serangan kejangnya itu 1 bulan atau 2 bulan sekali. Ya toh, kalau 2 bulan sekali dia kambuh, terus saya cobakan satu obat, saya butuh waktu yang lebih lama untuk menyatakan obat saya efektif atau tidak. Kenapa? Karena kalau biasanya 1 bulan baru kambuh, sekarang saya beri obat, dalam 2 bulan dia tidak kambuh, itu masih bisa karena faktor kebetulan. Betul. Belum tentu karena obat saya. Tetapi kalau biasanya 2 bulan sekali, tetapi ini sampai 5-6 bulan kok tidak kambuh, berarti itu membuat saya yakin itu tidak kambuhnya karena obatnya. Jadi obatnya cocok, gitu kan? Jadi waktu yang dibutuhkan akan tergantung pada frekuensi serangannya. Tetapi kita semua sudah sepakat kalau seseorang itu sudah dicoba dengan cara tadi, pemberian obat-obatan mulai dari 1 macam menaik jadi 2 macam, terus diganti kombinasinya, jumlah obatnya sampai 3 macam, dosisnya sudah maksimal semuanya, maka jangan lebih dari 2 tahun untuk segera merujuk pasien yang sulit diobatin ini ke center atau tempat yang memang bisa melakukan evaluasi untuk kemungkinan bisa tidaknya dilakukan terapi pembedahan. Ya, jadi tidak semua ya center epilepsi itu bisa melakukan tindakan bedah, ya. Tetapi saat ini ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Surabaya, walaupun saat ini yang paling maju dan artinya paling banyak menanganin kasus bedah epilepsi itu adalah yang ada di Semarang senternya, ya. Jadi sebaiknya kalau seseorang itu sudah waktunya lebih dari 2 tahun tetap belum terpecahkan persoalannya, masih terus berulang serangannya, obatnya sudah tepat, kita harus lihat dulu obatnya tepat tidak sesuai dengan jenis epilepsinya. Obatnya sudah tepat, terus diberikan dengan dosis yang tepat, terus diminum dengan cara yang benar, artinya itu pasien itu taat meminum dengan ketentuan yang diatur sama dokter, tetapi masih tetap serangan berulang terus, artinya kita harus nyatakan pasien ini adalah jenis epilepsi yang sulit diobati atau kebal obat, atau tadi disebut Audi itu refrakter. Ya, itu penting sekali karena dengan itu bisa dilakukan upaya lain, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan untuk memastikan apakah pada pasien tersebut letak fokus epilepsi atau sumber bagian otak yang menjadi penyebab utama serangan kejang itu bisa dipastikan dengan yakin, gitu. Jadi itu penting sekali, ya. Jadi jangan berlama-lama. Kenapa? Karena setiap kali serangan kejang akan menyebabkan kerusakan yang bertambah di otak pasien. Ya, ibu tadi yang terakhir, yang pertama Mbak Audi ceritakan itu, bayangkan dari 18 tahun sampai berusia 47 tahun. Jadi hampir 30 tahun. 30 tahun menyandang epilepsi yang jelas tidak pernah terkontrol. Gitu. Dan apalagi yang pasien itu punya riwayat alergi dengan hampir semua obat anti kejang, sehingga pilihan obat anti kejangnya hanya 1 atau 2 macam gitu. Boleh tahu apa itu, Prof, obatnya? Jadi pasien tersebut kebetulan sudah kita tangani, ya, dan pasien itu alergi pada semua obat kecuali
yaitu obat paling sederhana yang mungkin di banyak tempat ada, namanya clonazepam atau rivotril, yang biasanya pada orang dewasa tidak terlalu efektif. Ya, itu efektif untuk jenis-jenis kejang pada anak-anak. Oh, pada anak-anak. Betul. Ya, itu satu obat itu, dan satu lagi obat yang paling baru saat ini masih di dalam fase awal beredar di Indonesia, obat terbaru yang harganya paling mahal, tetapi toh dengan obat itu juga tidak mengatasi serangan. Ya, ada obat yang baru, saya tidak perlu sebut namanya, tapi itu ceritanya. Tanpa harus menunggu sampai 30 tahun, seharusnya pasien ini sudah bisa dilakukan evaluasi untuk memastikan letak fokus epilepsinya sehingga bisa ditindaklanjuti dengan operasi. Apalagi kalau terkait pada anak-anak dengan otak yang baru tumbuh dan berkembang, biasanya di bawah usia 5 tahun, ya bisa usia 1 tahun, 2 tahun. Kalau kejang itu tidak terkontrol dengan baik, maka akan berujung pada apa yang kita sebut sebagai retardasi mental. Ya, kalau sampai sudah terlanjur terjadi retardasi mental, artinya keterbelakangan mental, maka kejangnya masih tetap bisa diupayakan teratasi dengan pembedahan nantinya. Tetapi retardasi mentalnya akan menetap seumur hidup. Dan anak dengan retardasi mental akan 100% tergantung pada keluarga dan orang tuanya. Tidak mungkin mandiri. Itu yang sangat disayangkan. Artinya apa? Pada anak-anak, upaya untuk mengatasi kejang itu harus lebih agresif kita. Ya, kalau dia memang dalam 1 tahun, 2 tahun tidak teratasi dengan obat, langsung dilakukan evaluasi. Bisa tidak sih? Ya, dilakukan tindakan bedah. Ada yang memungkinkan pembedahan, ada yang tidak. Tapi kan butuh dipastikan itu. Ya, saya rasa itu penting sekali. Terlebih saat ini ada juga sudah disepakati untuk kasus-kasus epilepsi yang mungkin masih bisa dikontrol dengan obat, tetapi dari bentuk kejangnya berasal dari lokasi otak yang tertentu di tempat di mana gitu, artinya sumber kejangnya bisa dipastikan dengan yakin, terus didukung oleh data dari EEG maupun data dari foto MRI-nya bahwa fokusnya itu jelas, maka kasus seperti ini sekarang dianjurkan untuk menindaklanjuti dengan pembedahan sebelum kebal obat bahkan. Karena ada jenis epilepsi yang fokusnya itu jelas di letaknya di otak samping atau lobus temporal namanya, atau letaknya di otak depan atau lobus frontal, itu yang pada suatu saat 80% itu bakal kebal obat meskipun sekarang masih bisa diatasi. Ada jenis seperti itu, sehingga kalau kita sudah tahu sumbernya, yakin tempatnya, itu langkah pembedahan dianjurkan sebelum terjadi kondisi kebal obat. Kenapa? Karena kalau sudah mengalami kondisi kebal obat itu biasanya persoalannya bukan soal kejangnya saja, sudah ada gangguan dari sisi kepribadiannya. Rasa percaya dirinya sudah mulai terganggu. Sekolahnya mungkin sudah pernah tidak naik kelas misalnya, atau terganggu belajarnya. Itu semua adalah hal-hal yang mungkin sulit untuk dikembalikan. Termasuk pemulihan rasa percaya diri itu jauh lebih sulit daripada mengobatin kejang. Betul. Itu ceritanya, Audi. Iya, itu jawaban dari Prof yang tadi itu sebenarnya sudah menjawab juga untuk pertanyaan yang berikutnya sih Prof ya, mengenai yang batas waktunya hingga dinyatakan kebal obat ya, tadi kan Prof juga betul, ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan. Jadi maksimum 2 tahun, tetapi kalau bisa lebih awal akan lebih baik selama fokusnya sumber kejangnya itu di tempat yang bisa dipastikan dengan yakin gitu. Oke. Iya Prof. Ini kalau yang berikutnya ya, mungkin ini agak simpel ya, dan mungkin juga Prof sering dengar juga. Kalau dengan 1 sampai 2 obat aja itu sudah terkontrol dengan baik, tidak kejang gitu. Tapi pengen operasi Prof, karena dengar mengenai operasi.
Nah itu biasanya bagaimana respon Prof tentang hal itu Prof? Apa Prof jadinya tetap melakukan bedah atau Gini, tidak Prof? itu akan tergantung sekali pada jenis epilepsinya. Ya karena ada jenis epilepsi pada anak-anak terutama yang ringan, yang pada banyak kejadian itu kasus itu lebih banyak yang akhirnya sembuh dengan sendirinya dengan obat-obatan pengobatan yang baik, ya nanti akan sembuh. Artinya itu epilepsi yang benign atau yang epilepsi yang jinak gitu loh, yang ringan. Tetapi kalau jenis epilepsinya itu termasuk epilepsi lobus temporalis atau epilepsi lobus frontal, sumbernya jelas, itu kasus-kasus itu dari data kedokteran diketahui 80% suatu saat bakal kebal obat. 80% itu kan hampir semuanya. Artinya kalau sekarang itu masih bisa teratasi dengan obat, itu disyukuri, gitu. Tetapi karena 80% kasus itu suatu saat bakal kebal obat, apakah kita mesti menunggu? Ya kalau dari awal sudah bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui fokusnya, sumber kejangnya di otak dan bisa dipastikan letaknya di mana, maka langkah pembedahan dianjurkan kasus seperti itu. Ya meskipun masih bisa teratasi dengan obat tanpa menunggu jadi kebal obat dulu, karena kalau nunggu kebal obat nanti persoalannya bertambah. Bukan soal kejang saja, gitu. Soal rasa percaya diri, soal sekolah yang udah terganggu, soal misalnya ya pernah dikeluarkan dari tempat pekerjaan, itu saja. Dan contohnya ini ibu ini tadi yang kita operasi tadi pagi, itu lengan sebelah kanannya itu sudah pernah hampir diamputasi karena masuk ke minyak yang panas saat terjadi serangan pada saat ibu ini ada di dapur. Bayangkan, jadi ada cacat pada lengan kanannya. Ya itu bisa terjadi karena serangan epilepsi. Itu tadi. Oke. Wah, lumayan juga ya Prof ya. Itu karena ketidaksadarannya beliau juga pastinya ya Prof ya. Makanya menyebabkan itu juga ya Prof. Ya, tapi kan gini ceritanya, semua orang itu kalau kita tanya semua sudah berusaha, mereka memang sudah ke dokter, sudah periksa, bahkan ada yang sampai sudah keluar negeri dan sebagainya. Nah, masyarakat kita harus tahu bahwa bedah epilepsi itu ada di Indonesia, tidak harus keluar negeri. Dan di Indonesia tingkat kemajuan bedah epilepsinya sudah sama dengan yang ada di luar negeri. Jadi itu yang penting, bahwa standar kita dari segi hasil-hasil, ya kita mempublikasikan, menuliskan semua laporan tentang pasien-pasien yang saat ini jumlahnya itu sampai Desember tahun lalu itu sudah mencapai 800 orang yang menjalani bedah epilepsi dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Dari seluruh wilayah. Ya mulai dari Aceh sampai Papua. Ya, bahwa memang ada kasus yang sederhana, ada kasus yang sulit, yang kompleks, ya, tetapi itu sudah bisa kita atasi di Indonesia. Di Indonesia. Ngomong-ngomong di Indonesia kan tadi Prof bilang 800 ya. Ini kita jadi agak sedikit out of topic ya. Saya pernah mendengar juga dari dulu kan seminar ya, belum webinar ya. Seminar Prof itu mengatakan salah satu negara itu melakukan bedah epilepsi. Masih di Asia Tenggara juga, ya. Itu ada berapa banyak Prof? Jadi ceritanya ya satu contoh saja, kira-kira 2 tahun lalu ya. Itu saya menerima pamflet brosur iklan dari sebuah fasilitas swasta yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu bercerita kalau fasilitas tersebut melayani dan menawarkan untuk bedah epilepsi dengan pengalaman sudah menangani lebih dari 100 pasien bedah epilepsi. Itu 2 tahun lalu mereka bercerita kalau pengalamannya lebih dari 100. Ya, kita di Semarang 2 tahun lalu pengalaman kita sudah lebih dari 700. Ya, kira-kira itu. Itu saya hafal Prof, karena kan saya waktu yang seminar itu rekam Prof itu full kan dari awal sampai akhir. Cuma ini saya sengaja tanya lagi biar jadi informasi untuk masyarakat juga, iya. Untuk para
Dan untuk masyarakat yang terpenting juga kalau merasa keluarganya atau dirinya atau tetangganya atau temannya menyandang epilepsi dan rasanya kok sudah sekian tahun kok masih kambuh terus, ya itu mungkin bisa disampaikan keberadaan kita di Semarang ini. Terus yang dibutuhkan sebelum datang berkonsultasi dengan dokter adalah informasi yang lengkap tentang bentuk serangannya, bentuk kejangnya kalau itu kejang, ya kalau itu gangguan perilaku yang seperti apa yang seringkali termasuk bentuk kejang itu sulit diceritakan. Kenapa sulit diceritakan? Setiap kali saya bertanya pada pasien atau keluarganya, waktu terjadi serangan itu wajahnya nengok ke kiri atau ke kanan, keluarganya akan menjawab dengan penuh keraguan. Bahkan sering terjadi antara bapak dan ibunya menjawab dengan sisi yang berbeda. Bapaknya bilang kanan, ibunya bilang kiri gitu. Iya. Ya itu satu informasi itu. Terus juga arah lirian mata. Terus lengan itu biasanya di saat mulai bergerak tidak bersamaan, tetapi salah satu lengan akan terangkat lebih dulu, akan kaku lebih dulu, ya. Dan itu membantu sekali untuk kami dalam rangka menduga sumber kejangnya itu dari sisi otak yang mana. Jadi alangkah baiknya karena kita semua saat ini kan dunia digital, semua orang punya pegang handphone. Dan handphone yang saat ini ada di mana-mana semua punya fasilitas video. Jadi tolong direkam video ya dengan HP itu saat yang bersangkutan mengalami serangan, terutama pada bagian awal serangannya itu. Ya, itu penting sekali membantu kita. Saya rasa itu, Audi. Oke. Ya, mungkin kalau berikutnya ini mungkin agak singkat ya. Berapa presentasi kesembuhan kalau udah minum obatnya itu 2 tahun? Jadi kan para ahli saraf, ahli epilepsi itu sepakat. Dulunya memang kalau orang itu tidak kambuh, artinya terkontrol dengan minum obat teratur selama 2 tahun, maka obatnya boleh dimulai untuk diturunkan pelan-pelan. Tetapi kesepakatan itu ternyata berubah. Sekarang bukan 2 tahun tapi 3 tahun. 3 tahun tidak ada serangan loh. Ya, bukan diobati 3 tahun, bukan, salah itu. Ya, karena banyak pasien atau keluarga pasien yang datang ke saya menyatakan dapat informasi dokter minum obat selama 3 tahun atau 2 tahun, kalau sudah minum itu setelah itu akan dinyatakan sembuh. Iya, dan langsung lepas obat gitu ya, Prof. Jadi pasien yang sudah tidak ada kekambuhan, ya bukan minum obat 3 tahun, tidak ada kekambuhan minimal 3 tahun, dokter dibolehkan menurunkan obatnya pelan-pelan dengan hasil akhir. Ya, hasil akhirnya seperti apa? Dari mereka yang tidak kambuh 3 tahun itu dengan obat dikurangi pelan-pelan ada 50% sampai 60% yang bisa lepas obatnya dan tetap baik. Bukan 100%. Artinya apa? Ada 50%, separuh dari pasien itu apabila obat dikurangi setiap kali diturunkan obatnya bakal kambuh lagi. Artinya ada 50% pasien yang membutuhkan obat itu seterusnya. Ya. Yang jadi persoalan yang kita harus sadari adalah bahwa yang merusak otak kita, yang merusak masa depan kita, yang merusak pendidikan dan sebagainya itu adalah kejang itu serangannya, bukan obatnya gitu loh. Audi mungkin pernah punya pengalaman, tidak ada pasien atau seseorang yang terkontrol baik itu dikeluarkan dari pekerjaannya atau dijauhi di dalam lingkungan pergaulannya gara-gara minum obat. Nggak ada. Kalau sampai dia dikeluarin dari pekerjaan atau dijauhi sama orang lain, teman-temannya, pasti karena kejangnya itu. Jadi musuh kita itu serangan epilepsinya, bukan obat yang diminum. Selama terkontrol baik itu. Tuh, not tuh katanya Prof ya. Jadi musuh kita itu bukannya obatnya, karena musuh dari pasien tuh yang sering didengar itu adalah obatnya. Pengen lepas obat. Habis operasi langsung lepas obat gitu deh, Prof. Yeah. Oke, Prof. Ini udah masuk ke pertanyaan dari
para followers saya juga ya Prof ya, dan para OD-OD lain, khususnya para OD-OD orang tua OD Prof, kebanyakan ini ya belakangan ini ya Prof ya. Jadi ada yang anaknya itu mengalami epilepsi dari usia 6 bulan, dan sampai sekarang anaknya ini usia 2,5 tahun, tidak ada perubahan signifikan. Apa bisa dikategorikan refraktor? Betul. Kan sudah 2 tahun ya minimal atau dievaluasi dengan obat yang diminum, itu berarti kan dari 6 bulan sampai sekarang usia 2,5 tahun. Iya. Ya, dan tetap tidak ada perubahan yang bermakna, tetap serangannya masih terus terjadi, artinya harus dinyatakan sebagai refrakter dan harus dilakukan pemeriksaan maupun evaluasi untuk bisa memastikan termasuk kelompok yang bisa ditolong dengan pembedahan atau tidak. Artinya harus dirujuk ke center yang memang mampu melayani atau memberikan pelayanan bedah epilepsi. Oke Bro. Sekarang kita masuknya nih ke pertanyaan yang lagi nonton kita sekarang nih Bro. Kan tadi udah pertanyaannya yang lucu-lucu, yang agak-agak unik sih. Apakah epilepsi bisa sembuh? Ciri-ciri kebal obat gimana? Baru pertama kali ikutan. Oke, halo yang baru pertama kali ikutan. Boleh sebagai pendengar dulu ya? Boleh banget. Nah, kalau yang ini bagaimana nih Prof? Yang ini. Jadi saya bacain ya Prof ya, saya bacain. Apakah penitoin itu mengurangi protein dalam tubuh kita Prof? Suami saya konsumsi penitoin dan lamictal. Penitoin tidak mengurangi protein ya. Jadi salah satu obat yang paling banyak dikonsumsi dan paling banyak beredar di masyarakat untuk epilepsi itu adalah golongan phenytoin. Ya, kalau memang cocok dengan obat itu dan tidak ada efek samping berupa alergi terutama, ya maka obat itu bisa dilanjutkan. Yang harus diketahui bahwa pada sebagian pasien ada kira-kira 15-20% pasien itu yang mendapatkan phenytoin itu mengalami perubahan gangguan pada gusi dan gigi, gitu ya. Jadi jaringan penyangga gigi kita yang namanya gusi itu mengalami penebalan sehingga lama-lama secara kosmetik jelek karena giginya menjadi tidak tampak karena gusi yang menebal. Jadi gigi itu hanya kelihatan ujungnya saja. Itu kalau seperti itu sebaiknya dicarikan pengganti. Ya, tapi selama tidak ada gangguan kan hanya 15-20% pasien. Tidak semua pasien. Kalau memang dia dengan phenytoin mengalami gangguan pada gusi dan giginya ya dicari obat lain. Tapi kalau enggak lanjutkan, kalau cocok. Kalau tidak lanjutkan. Tidak ada kaitan dengan mengurangi protein dan sebagainya, ya. Oke. Kalau yang ini mungkin sepertinya tadi juga sudah dijelaskan sama Prof ya. Ada seorang juga yang bertanya, kapan OD membutuhkan tindakan operasi? Apakah hanya OD yang kebal obat saja? Nah, ini penting ya. Jadi menyatakan seberapa sering kejang itu dianggap bisa diterima atau tidak, gitu loh. Itu akan terkait sekali dengan profesi, dengan tingkat pendidikan. Sebagai contoh begini, saya punya pasien seorang dokter kebetulan, gitu. Seorang dokter ini sempat 2 kali mengalami serangan, bukan serangan kejang, tapi serangan seperti orang yang bingung. Tapi di saat serangan dia mengalami kebingungan itu, dia buka bajunya sendiri. Oh gitu. Ya, kebetulan wanita ini. Dan itu terjadi di rumah sakit. Padahal di rumah sakit itu dia bekerja sebagai salah satu pimpinan rumah sakit, direksi. Sekali atau 2 kali dalam setahun, tapi serangan itu terjadi terkait dengan profesi yang di depan pasien kan tidak boleh ada seorang dokter sampai seperti itu. Itu mengganggu karirnya tentunya. Terus satu lagi, seorang mahasiswa Fakultas Hukum selama 5 tahun kuliah itu tidak pernah kambuh sama sekali dengan minum obat teratur. Suatu saat dia lulus setelah 5 tahun, terus karena keinginan untuk jadi lawyer, dia ngelamar magang di salah satu kantor lawyer terkenal di Jakarta. Diterima. Itu saat training, itu 5 tahun tidak pernah kambuh. Saat training dia kambuh. Gara-gara kambuh itu dia menjadi tidak jadi diterima.
Artinya serangan yang sekali terjadi dalam 5 tahun menghancurkan karir seseorang yang pengen jadi lawyer tadi. Dan tidak harus serangan itu setiap tahun sekali, tergantung profesi tadi. Tetapi di sisi lain, saya punya pasien usia 25 tahun, sekolahnya kebetulan karena sakit ini dari kecil sudah berat, sekolahnya tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Ya, sekarang usia 25 tahun, pendidikannya tidak ada pendidikan, SD aja nggak tamat kok. Dan sekarang ini sebulan sekali kambuh dengan kejang yang singkat dan ringan. Bagi keluarganya maupun bagi yang bersangkutan, mereka sudah menerima, menganggap udah biasa kok Pak Zainal. Paling kalau serangan ya di depan kita. Serangannya itu ternyata selalu di rumah. Kenapa? Karena si anak memang tidak bakal keluar rumah. Dia sepenuhnya tergantung sama keluarganya karena sekolah SD aja nggak tamat. Jadi dia tidak pernah punya cita-cita pengen jadi apa, pengen jadi guru, pengen jadi apa, enggak mungkin. Nah, artinya apa? Yang sekarang kambuh sebulan sekali ini, kalaupun bisa ditolong dengan tindakan bedah, dioperasi terus tidak kambuh gitu, hidupnya berubah enggak kira-kira? Enggak. Dia enggak mungkin dengan tidak kejang terus bisa punya karir gitu, wong sekolahnya aja sudah terlanjur enggak sekolah kan. Berarti Sosialisasinya juga tidak ada semuanya, dia hanya di rumah tergantung sama keluarganya. Jadi kita harus melihat epilepsi ini dari sisi pekerjaan, pendidikan, profesi juga gitu loh. Sehingga kalau memang seorang dokter yang setahun kambuh 2 kali tadi, akhirnya kita operasi. Tadi yang calon lawyer, mahasiswa lulusan fakultas hukum, walaupun serangannya itu terjadi sekali setelah 5 tahun, ya tetap akhirnya kita jalan setelah pemeriksaan macam-macam, ketemu sumber kejangnya, akhirnya kita operasi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ya itu jadi itu serangan sekali setahun atau sekali dalam 5 tahun bisa mengganggu profesi-profesi tertentu gitu loh. Iya betul. Iya. Cerita itu menarik ya Prof. Yang lawyer 5 tahun lalu ternyata serangan di saat training pengen di magang di kantor lawyer itu. Iya. Jadi itu bisa menghancurkan yang 5 tahun kemarin itu tidak pernah serangan ya. Betul. Oke. Ini mengenai anak lagi nih ya Prof ya. Jenis epilepsi spasme infantil pada anak bisa sembuh tidak Prof? Karena udah umur 14 bulan tapi masih belum lepas kejang. Jadi spasme infantil itu bentuk epilepsi pada anak, ya pada bayi. Pada bayi baru lahir itu biasanya terkait dengan adanya gangguan atau kerusakan yang luas di otak, gitu ya. Dan pilihan pengobatannya itu hanya obat-obatan. Itu termasuk jenis epilepsi yang general, epilepsi yang umum. Jadi tidak ada satu titik di otak yang menjadi penyebabnya. Ya, kalaupun dicari. Tetapi biasanya spasme infantil ini akan mengalami perubahan bentuk dengan perjalanan waktu. Ya, dan pada anak-anak itu ada beberapa yang namanya sindroma epilepsi. Ya, ada sindroma epilepsi yang memang dengan kalau kita lihat nanti kumpulan tanda-tandanya seperti apa, dokter saraf anak nanti paling tahu itu. Terus menyatakan ini satu sindrom. Dari situ kita tahu kedepannya kira-kira akan seperti apa, apakah akan mengalami gangguan yang namanya retardasi mental, apakah ini bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih terkontrol atau tidak, itu bisa ada data-data kedokteran tentang itu. Ya, itu. Tapi kalau nanti ternyata ada perubahan bentuk dan serangan itu serangan yang berasal dari satu titik di otak, ketemu sumbernya gitu, maka operasi bermanfaat walaupun tidak menghilangkan secara total serangan itu, tapi ada beberapa bentuk epilepsi, bentuk bedah epilepsi yang bisa menurunkan frekuensi serangannya itu sampai sekitar 75 sampai 90%. Oke. Berkurang serangannya. Iya. Terus ini ada yang lagi bertanya menghapus stigma. Wah, kalau itu ada banyak ya Prof. Ya, kita butuh upaya bersama supaya masyarakat itu bisa menerima dan tidak menganggap epilepsi itu
terkait dengan genetik, terkait dengan keturunan dan sebagainya. Ya. Oke. Kalau bicara genetik, ya sebenarnya untuk epilepsi itu hanya sebagian kecil, ya kira-kira 8% saja yang terkait dengan persoalan genetik. Nah, kalau kita bicara genetik juga sebenarnya apapun yang ada di tubuh kita saat ini itu pasti punya latar belakang genetik. Rambut saya warnanya hitam, tidak merah, itu karena genetik. Rambut saya lurus, tidak bergelombang, itu juga faktor genetik. Faktor genetik. Semuanya. Ya, mata saya warnanya apa gitu, bentuknya apa lebar atau sempit, itu juga faktor genetik semua. Jadi genetik itu mengatur semua yang ada di tubuh kita. Tinggi badan kita juga sebagian terkait dengan genetik juga. Oh gitu. Iya, Ini, bukan berarti kalau genetik itu nanti diturunkan pasti enggak. Oh, tidak pasti ya. Oke. Ini ada yang menarik juga sih Prof ya. Adakah maksimal usia OD yang bisa dioperasi Prof? Sampai saat ini kita melakukan pembedahan itu bahkan sampai yang tertua itu usianya 60 tahun. Oh 60 tahun. Yang paling muda usianya belum sampai 1 tahun. Ya. Oke. Belum 1 tahun itu udah Sudah. melakukan bedah ya. Jadi seseorang hebat ya. bayi yang dari umur beberapa hari itu sudah mengalami serangan lebih dari 20-30 kali setiap hari. Serangannya itu 20-30 kali setiap hari. Oh. Ya. Kebetulan kedua orang tuanya dokter. Ya, dari satu pulau di luar Jawa. Itu dengan tindakan yang kita lakukan akhirnya bisa dihentikan serangan itu walaupun tidak total tetapi 90% lebih teratasi. Oh, syukur ya Prof. Ya, Sekarang karena anaknya bentuk usia jantung. berapa? Anaknya mungkin sudah hampir 5 tahun ya, walaupun anak ini termasuk kelompok yang memang persoalannya bukan cuma epilepsi saja, persoalannya macam-macam, tetapi kejangnya bisa terkontrol paling tidak seperti itu. Iya, kalau anak-anak kayaknya saya dengar rata-rata bukan hanya masalah epilepsi aja ya Prof ya. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan perkembangan yang lainnya. Oke Prof. Ini masih banyak lagi nih ya. Ada lagi yang bilang minta solusinya konsultasi. Waktunya masih cukup. Udah tinggal dikit sih Prof. Iya. Ya. Minta solusinya konsul dengan Prof di mana? Oh, nanti ini Audi yang kasih tahu ya. Terus video anak saat kejang. Wah, itu mungkin bisa dikasihnya ke Prof ya, bukan ke Audi ya. Ya, Audi lewat tidak Audi ngerti bisa, nanti. lewat Audi. Nanti dikirim ke Prof ya, dan Iya. setelah dikirim ke Prof nanti bisa konsultasi ke Prof, dan waktunya kapan, di mana itu nanti Audi yang kasih tahu. Sejak yang the last deh Prof. Sejak usia 2 tahun minum Depaken. Sekarang usia 3 tahun tapi masih ada kejang, mata kedip-kedip, tersentak satu tangan. Ya. Gitu Prof. Jadi kalau itu masih merupakan serangan, tetap ya jelas itu masih serangan, maka serangan yang itu pada suatu saat bisa berkembang jadi serangan yang lebih besar juga. Oh, oke. Sekarang memang gitu saja, baiklah istilahnya. Tapi kan belum hilang tuntas. Artinya pengobatannya belum selesai. Upaya untuk berusaha menaikkan dosis obat atau menambah kombinasi obat atau mengganti kombinasi kalau sudah dikombinasi, ya, agar serangan yang kecil-kecil itu bisa juga terkontrol gitu. Oke. Iya, jadi itu penting sekali. Jangan ya, berhenti buat di orang situ tua. gitu loh ya, jangan berhenti. Buat para orang tua ini penting sekali, karena kalau orang tua memang pastinya masih cari-cari info sana sini Prof, masih pusing, masih bingung kan ya. Kalau untuk anak-anak, jadi saya paham banget sih menjadi mereka itu, karena kan orang tua saya juga dulu pernah mengalami hal itu Prof. Ya. Oke, Prof, ini pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin ini kita bisa lanjut next time ya. Sekarang kita masuk yang just for fun-nya deh Prof. Terus kan Prof kan capek juga ya Prof ya, habis bedah, terus habis ini mau bedah lagi, dan masih dalam suasana puasa juga ya Prof ya. Ini saya mau ada sedikit icebreaker aja sih Prof ya, just for fun. Apa Saya ini? nanti akan kasih 2 pilihan ya. Ya. Saya nanti akan kasih 2 pilihan. Prof harus dengan cepat ya Prof ya, pilih salah satu Prof. Contohnya misalkan tahu atau tempe? Prof, tempe. Nah, iya. Contohnya kayak gitu, Prof. Iya. Iya. Oke. Siap ya, Prof ya? Iya. Mulai ya, Prof ya. Bedah epilepsi atau bedah tumor otak? Bedah epilepsi. Bedah epilepsi. Frontal atau temporal? Frontal.
Bedah anak atau bedah dewasa? Bedah anak. Bedah anak. Jakarta atau Semarang, Prof? Dua-duanya. Salah satu, nggak bisa. Salah satu. Semarang. Semarang, ya cinta Semarang ya, Prof. Nah, ini luar biasa nih. Harta kaya raya atau gelar? Enggak dua-duanya. Pilih salah satu, harta atau gelar? Gelar. Gelar ya, luar biasa, Prof. Nah, ini mulai yang agak santai nih, Prof. Sate kambing atau tongseng kambing? Tongseng kambing. Tongseng kambing. Oke, nanti buka puasa juga bisa itu ya. Terus ketoprak atau gado-gado? Gado-gado. Gado-gado, karena banyak sayurannya, Prof. Iya. Ya. Nah, ini mulai agak yang susah nih, Prof nih. Mulai agak yang susah. Dokter Aris atau Dokter Ira? Dokter Aris di Semarang kan? Oh iya. Ini juga agak nih. Dokter Tohar atau Dokter Yuris? Dokter Yuris waktunya lebih longgar. Oke, lebih longgar. Dan yang terakhir nih, Prof, ini yang agak susah nih, Prof. Siap-siap ya, Prof ya. Ya. Dokter Rosa atau Audi? Audi. Audi. Ya karena lagi sama saya ya, Prof ya. Kalau lagi melakukan video sama Dokter Rosa, pilih Dokter Rosa ya. Oke, Prof. Iya itu biar kita agak relax aja ya, Prof ya. Terus Prof, ini sebelum kita akhiri ya, Prof, ada pesan terakhir, Prof, dari Prof? Enggak, tadi itu pengalaman pasien yang sudah berpuluh tahun, ya, itu juga menunjukkan bahwa awareness kita, pengetahuan kita tentang persoalan epilepsi itu masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, ya, terutama lewat sosial media, terutama dengan kegiatan seperti yang Audi lakukan ini, itu paling bermanfaat, memberikan informasi langsung ya kepada pasien, kepada keluarga pasien, tidak harus lewat dokter A, dokter B dan sebagainya kan, medsos itu. Artinya masyarakat sekarang ini di dunia seperti ini bisa mencari tahu lebih jauh apa sih bedah epilepsi, kalau ada keluarga atau tetangga atau teman yang sakit itu apakah layak untuk atau sudah waktunya untuk dirujuk, gitu kan? Karena banyak kasus yang menjadi terlambat, ya, bertahun-tahun, terutama pada anak-anak yang sudah terlanjur mengalami retardasi mental. Itu pesan saya itu aja. Oke, ya, itu sangat bermanfaat sekali sih, Prof. Walaupun saya pun juga belum punya anak, tapi itu juga menjadi sangat pengetahuan sekali buat saya ya, Prof ya. Setiap ngobrol sama Prof selalu ada pengetahuan baru lagi buat saya, termasuk juga hari ini. Terima kasih banyak ya, Prof. Semoga, terima kasih Audi sudah meluangkan waktunya untuk podcast ini. Iya, saya juga terima kasih banyak, Prof. Terus sudah diajak bedah juga dan informasi juga. Kalau untuk Prof Zainal itu prakteknya itu setiap hari Senin Rabu di Rumah Sakit Tologorejo setiap jam 1 sampai jam 4 sore. Pendaftarannya bisa dari seminggu sebelumnya. Dan kalau untuk di Rumah Sakit Tologorejo juga bisa konsultasi online. Itu setiap hari Rabu jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu Prof juga praktek di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi Semarang setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Dan Prof juga satu lagi di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, tapi itu harus sesuai dengan perjanjian. Harus sesuai dengan perjanjian. Dan untuk membuat perjanjian itu bisa membuat perjanjian dengan Dr. Irawati Hawari, spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Betul ya, Prof? Betul, Ya. betul, ya. Oke, terima kasih banyak ya, Prof ya. Sekali lagi ya, Prof ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa menjadi berkah ya, Prof. Terima kasih, amin doanya ya. Amin juga. Untuk doa semua para pemirsa video ini juga selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, dan juga. sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Covid belum selesai gitu ya. Ya, betul ya. Terima kasih juga, Prof, untuk pesan Sama-sama, tambahannya ya. ya, Prof ya. Oke, itu aja sampai di sini pertemuan Audi dengan Prof. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.